Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariana dan rekan saya Ahmad Rofi'i. Kami dari mahasiswa Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, Prodi Hukum Tata Negara dan semester 5. Di sini tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Masail Fikih dengan berisi tanya jawab mengenai kajian fikih. Langsung saja ke inti pembahasan. Pertanyaan yang pertama saya akan tujukan kepada saudara Ahmad Rafi'i. Pertanyaan pertama untuk saudara Rafi'i, ketahuilah bahwa dalam menuntut ilmu manusia terdiri atas 3 jenis, sebutkan. Manusia menuntut ilmu terbagi atas 3 jenis. Yang pertama, manusia menuntut ilmu guna dijadikan bekal untuk akhirat, di mana ia hanya ingin mengharap ridho dan negeri akhirat. Yang kedua, manusia menuntut ilmu guna dimanfaatkan dalam kehidupan di dunia, sehingga ia memperoleh berbagai hal, dari memperoleh kemuliaan, kedudukan, dan harta. Yang ketiga, seseorang yang terperdaya oleh setan, yakni di mana ilmunya digunakan untuk memperkaya kebanggaan diri dengan kedudukan serta kesombongan pada orang lain. Baik, pertanyaan yang kedua. Allah menciptakan lidah senantiasa untuk engkau bisa berzikir dan membaca Al-Quran. Lantas, doa apa saja yang berasal dari lidah? Sebutkan. Macam-macam dosa yang berasal dari lidah manusia, antara lain adalah berdusta, ingkar janji, ghibah atau menggunjing, mendebat orang, mengklaim bahwa dirinya suci dari dosa, serta mencela dan mendoakan keburukan bagi orang lain. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jika engkau seorang yang alim, maka adab yang kau harus perhatikan adalah Adab-adab yang harusnya antara lain adalah sabar, selalu santun, duduk dengan wibawa serta kepala yang tertunduk, tidak takabur dengan semua hamba kecuali yang mereka yang alim dengan tujuan menghapus kelalaian, bersikap tawadu dan setiap majelis tawadu dalam setiap majelis dan pertemuan, serta menyayangi murid dan berhati-hati dengan orang-orang yang sombong. baik. Pertanyaan selanjutnya, jika engkau seorang murid, maka adab yang harus dimiliki oleh seorang murid terhadap gurunya adalah Adab yang harus dimiliki seorang murid antara lain mendahulinya dalam memberikan hormat dan salam, tidak banyak bicara di hadapannya, tidak mengatakan apa yang tidak ditanyakan, serta tidak bertanya sebelum diberi izin. Oke. Selanjutnya, jika engkau memiliki kedua orang tua, maka adab seorang anak kepada orang tuanya adalah Adab seorang anak kepada orang tua, yakni memerhatikan ucapan mereka, berdiri manakala mereka berdiri, mengerjakan perintah-perintah mereka, tidak berjalan di hadapan mereka, tidak meninggikan suara di hadapan mereka, serta merendahkan diri di hadapan mereka dan selalu berbakti kepada mereka. baik. Pertanyaan selanjutnya, jika engkau bertemu dengan orang bodoh, maka apa yang kau harus lakukan? Hal-hal yang harus dilakukan ketika bertemu dengan orang yang dianggap bodoh, yakni hendaknya engkau tidak ikut serta dalam perbincangan mereka, mengabaikan ucapan dusta mereka, tidak memerhatikan ucapan mereka, serta berusaha untuk tidak bertemu dengan mereka dan mencoba mengingatkannya berperbuatan mungkar dengan lemah lembut. Oke, baik. Selanjutnya, hal apa yang harus diperhatikan jika engkau ingin mencari teman yang bisa menyertaimu dalam belajar baik urusan dunia maupun akhirat? Hal-hal yang harus diperhatikan ketika mencari teman yang menyertai dalam belajar
urusan duniawi maupun akhirat, yakni akal yang baik dan soleh, tidak tamak terhadap dunia, jujur. Oke, selanjutnya jelaskan apa yang dimaksud tayamum. Tayamum dalam bahasa Arab artinya menuju. Dalam ilmu fikih ialah menghapus muka dan kedua tangan dengan tanah yang suci sebagai pengganti wudhu dan mandi wajib. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa saja syarat-syarat dibolehkannya tayamum? Syarat dibolehkannya tayamum ialah antara lain: pertama, sewaktu tidak adanya air; yang kedua, sewaktu berbahayanya menggunakan air, misalnya sewaktu sakit; yang ketiga, sewaktu air dibutuhkan untuk keselamatan jiwa. Oke, selanjutnya apa saja syarat bagi sahnya tayamum? Macam-macam syarat bagi sahnya tayamum ialah antara lain dengan debu yang suci, serta debu yang tidak mustakmal atau debu yang sudah digunakan untuk tayamum sebelumnya, serta debu yang tidak bercampur dengan bahan apapun. Baik, selanjutnya apa saja fardu tayamum? Fardu tayamum antara lain memindahkan debu yang suci dari wajah ke tangan. Niat tayamum membasuh wajah, membasuh debu suci pada kedua tangan sampai siku, serta tertib di antara kedua usapan. Oke, selanjutnya apa saja yang membatalkan tayamum? Berbagai macam hal yang membatalkan tayamum, antara lain segala sesuatu yang membatalkan wudhu, ia juga membatalkan tayamum. Yang kedua, murtad serta menyangka adanya air. Oke, selanjutnya apa yang dimaksud dengan makmum masbuk? Yang dimaksud dengan makmum masbuk ialah makmum masbuk yang makmum tidak memperoleh waktu dalam mengikuti imam, yang waktu tadi cukup digunakan untuk membaca Al-Fatihah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan makmum muafik? Sedangkan yang dimaksud dengan makmum muafik ialah makmum yang memperoleh waktu bersama imam, yang waktu tadi cukup digunakan untuk membaca Al-Fatihah. Oke, selanjutnya. Ada 3 perkara yang wajib diperhatikan oleh setiap mukmin di dalam seluruh keadaan. Apa saja, sebutkan. Perkara yang wajib diperhatikan seorang mukmin ialah yang pertama, melaksanakan segala perintah Allah; yang kedua, menjauhkan diri dari segala yang haram, serta ridho dengan hukum dan ketentuan Allah. Baiklah, selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudari Mariana. Yang pertama, coba tolong Anda jelaskan yang dimaksud dengan bersandarlah kepada Allah, jangan pada amal dalam ilmu fikih. Oke, baik. Di sini dijelaskan dalam fikih Imam Syafi'i di kitabnya yang berjudul Al-Hikam Ibnu At-Tailalah pasal 1 menjelaskan bahwa di antara tanda-tanda orang yang senantiasa bersandar kepada amal-amalnya adalah kurangnya ar-raja, artinya rasa harap kepada rahmat Allah di sisi alam yang fana. Ar-raja ada istilah khusus dalam terminologi agama yang bermakna pengharapan kepada Allah Ta'ala. Pasal Al-Hikam yang pertama ini bukan ditujukan ketika seseorang berbuat salah, gagal, atau melakukan dosa, karena menyifati orang-orang yang mengharapkan kedekatan dengan Allah untuk takarrub. Terus seorang mukmin yang kuat tauhidnya, sekalipun masih hidup di dunia dan terikat pada wujud yang fana, namun harapannya semata kepada Allah Ta'ala. Jika kita berharap akan rahmatnya, maka kita tidak akan menggantungkan harapan kepada amal-amal kita, baik itu
yang besar ataupun kecil. Dan hal yang paling mahal dalam suluk adalah hati, yaitu apa yang dicarinya dalam hidup dunia ini akan menguji sejauh mana kualitas rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah tolong jelaskan hukum nikah dalam fikih. Baik, dalam kitab Al-Bulughil Maram mengenai hukum nikah menjelaskan bahwa wajib bagi yang khawatir terjerumus ke dalam perbuatan dosa, sementara haram bagi yang belum mampu berjima dan membahayakan kondisi pasangannya jika menikah. Setelah itu makruh bagi yang belum membutuhkannya dan mubah bagi yang tidak memiliki pendorong maupun penghalang apapun. Akan tetapi penelitian menunjukkan bahwa poin terakhir ini untuk menikah bukan karena ingin mengamalkan sunnah-sunnah sebagaimana sebagian ulama mengambil, melainkan memenuhi kebutuhan biologisnya semata. Oke, baik. Selanjutnya, tolong jelaskan perbedaan para ulama terhadap halal dan haramnya hewan laut dalam ilmu fikih. Baik, dalam kitab Taudihul Ahkam min Bulughil Maram karya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam menjelaskan bahwa perbedaan pendapat para ulama mengenai ini adalah yang pertama, pendapat ulama Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hewan laut tidak halal kecuali ikan dengan seluruh jenisnya. Adapun selain ikan yang menyerupai hewan darat seperti ular, anjing, babi, dan lainnya, maka beliau berpendapat tidak halal. Yang kedua, pendapat Imam Ahmad yang masyhur adalah halalnya seluruh jenis hewan laut, kecuali katak, ular, dan buaya. Katak dan ular merupakan hewan yang menjijikan, adapun buaya merupakan hewan bertaring yang digunakan untuk memangsa. Dan yang ketiga, pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat halalnya seluruh jenis hewan laut tanpa terkecuali, kecuali berdalil dengan firman Allah Ta'ala. Dihalalkan bagi kamu hewan buruan laut. Quran Surat Al-Maidah ayat 96. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana penjelasan mengenai mengklaim bahwa dirinya bersih dari dosa dalam ilmu fikih? Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mengklaim diri bersih dari dosa. Di sini dalam kitab Bidayatul Hidayah diterangkan bahwa mengklaim diri bersih dari dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jangan kalian merasa suci, Dia yang lebih mengetahui siapa yang bertakwa." Quran surat An-Najm ayat 32. Sebagian ahli hikmat ditanya, "Apa itu jujur yang buruk?" Mereka menjawab, "Seseorang yang menguji dirinya sendiri. Janganlah engkau terbiasa demikian. Ketahuilah bahwa hal itu akan mengurangi kehormatanmu di mata manusia dan mengakibatkan datangnya murka Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau ingin membuktikan bahwa membanggakan diri tak membuat manusia bertambah hormat padamu, lihatlah pada para kerabatmu manakala mereka membanggakan kemuliaan, kedudukan, dan harta mereka sendiri. Bagaimana hatimu membenci mereka dan memuak atas tabiat mereka, lalu engkau mencela mereka di belakang mereka. Jadi sadarlah bahwa mereka juga bersikap demikian ketika engkau mulai membanggakan diri. Di dalam hatinya mereka mencelamu dan hal itu akan mereka ungkapkan ketika mereka tidak berada di hadapanmu. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana sikap kita bergaul dengan orang yang tidak baik akhlaknya? Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita bergaul dengan orang yang tidak baik akhlaknya. Di sini dalam kitab Bidayatul Hidayah diterangkan bahwa jika engkau kebetulan bertemu dengan orang bodoh atau orang yang tidak baik akhlaknya, maka hendaknya engkau tidak ikut serta dalam pembicaraan mereka, mengabaikan ucapan-ucapan dusta mereka, tidak memperhatikan ucapan-ucapan buruk mereka, berusaha untuk tidak sering bertemu dan butuh pada mereka,
mengingatkan perbuatan mungkar mereka secara lemah lembut, serta memberikan nasihat manakala diharapkan bisa mereka terima. Oke, baik. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana penjelasan mengenai maksiat hati dalam fikih? Baik, saya akan menjelaskan mengenai maksiat hati dalam ilmu fikih. Dalam kitab Bidayatul Hidayah dijelaskan bahwa ketahuilah bahwa agama Islam terdiri atas dua bagian, meninggalkan apa yang dilarang dan melakukan amal ketaatan. Meninggalkan apa yang dilarang jauh lebih sulit karena melakukan amal ketaatan dapat dilakukan setiap orang. Sedangkan meninggalkan syahwat hanya bisa diwujudkan oleh mereka yang tergolong sidikun. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan keburukan, sedangkan orang yang berjihad adalah orang yang berjuang melawan hawa nafsunya. Sekian. Oke, selanjutnya, bagaimana hukum makmum masbuk? Baik, dalam kitab Mabadi Fikih juz 3, hukum masbuk itu adalah jika makmum masbuk mendapati imam sedang ruku, maka makmum tadi hendaknya mengikuti imam yang sedang ruku. Maka gugurlah kewajiban membaca Al-Fatihah bagi dirinya. Hal yang demikian dapat dianggap sudah memperoleh 1 rakaat bagi makmum tersebut asalkan dia sempat. Oke, selanjutnya, apakah diharamkan bagi yang sedang haid untuk menyentuh buku atau majalah yang di dalamnya terdapat ayat-ayat suci Al-Quran? Baik, di sini dijelaskan dalam kitab Risalatul Mahid, Syekh Muhammad Sholih Al-Utsmain berkata, tidak diharamkan bagi orang yang sedang junub atau sedang haid atau yang tidak berwudu untuk menyentuh buku atau majalah yang di dalamnya terdapat ayat-ayat Al-Quran. Karena buku-buku dan majalah-majalah itu bukan Al-Quran. Oke, selanjutnya, bagaimana keringanan sholat bagi bagaimana keringanan sholat di dalam perjalanan? Jelaskan. Oke, dalam berpergian ada beberapa keringanan atau rukhsah dalam beribadah yang diberikan oleh agama kita untuk meringankan dan memudahkan pelaksanaannya. Salah satu keringanan tersebut adalah pelaksanaan ibadah sholat dengan cara qashar dan dengan cara jamak. Dengan demikian pelaksanaan sholat dalam perjalanan atau disebut sholatus safar dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah itmam atau sempurna, yaitu dilakukan seperti biasanya saat di rumah. Yang kedua qashar, yaitu sholat yang semestinya 4 rakaat, tetapi ini diringkas atau dipendekkan menjadi 2 rakaat. Nah, yang ketiga jamak, yaitu mengumpulkan 2 sholat, zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya dalam salah satu waktunya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apa batas diperbolehkannya mengambil keringanan dalam sholat di dalam perjalanan atau musafir? Oke, batas mulai diperbolehkan jamak dan qashar adalah pada saat musafir telah melewati batas desanya. Begitu juga batas akhir mulai tidak diperbolehkan melakukan qashar atau jamak bagi seorang musafir adalah pada saat mulai memasuki batas desa di mana dia akan tinggal atau bermukim. Kalau Anda melakukan qashar dan jamak akhir saat perjalanan pulang, hendaknya melakukan sebelum masuk batas desa Anda. Kalau Anda telanjur masuk desa tersebut, maka Anda tidak lagi berhak atas keringanan seperti jamak atau qashar. Siapa yang bukan ahli waris dalam zawil arham? Oke, zawil arham dalam istilah ahli fikih adalah kalangan kerabat yang bukan ahli waris ashabul furu atau ahli waris asabah, baik laki-laki maupun perempuan. Seperti yang pertama itu cucu laki-laki dari anak perempuan. Yang kedua, cicit laki-laki dari anak perempuannya. Dari anak perempuannya, anak laki-laki. Yang ketiga, kakek dari ibu. Yang keempat, anak saudara lelaki seibu.
Yang kelima, anak saudara perempuan secara mutlak. Yang keenam, anak perempuannya saudara lelaki. Yang ketujuh, paman seibu. Oke. Selanjutnya, bagaimana hukum talak? Oke. Dalam keadaan ikhtiar dimakruhkan talak, dan dalam keadaan diperlukan maka percepatlah talak. Apabila setelah talak, hendaklah menahan diri, wahai sahabat, dan apabila ditanya tentang istrimu, maka jawablah bahwa talak masih ditangguhkan. Syekh Penazham menjelaskan bahwasannya dimakruhkan talak dalam keadaan ikhtiar dan dipercepat talak, yakni talak sunnah apabila istri dalam keadaan suci dan suami belum menjimaknya. Itu pun kalau memang talak itu diperlukan. Akan tetapi perkara tersebut adalah perkara yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak. Oke. Selanjutnya, sebutkan 3 syarat taubat nasuha. Baik, taubat nasuha itu wajib dilakukan dengan memenuhi 3 macam syarat. Apa aja? Yang pertama, semua hal-hal yang mengakibatkan diterapi siksa karena berupa perbuatan yang dosa jika dikerjakan, wajib ditinggalkan secara sekaligus dan tidak diulangi lagi. Yang kedua, bertekad bulat dan teguh untuk memurnikan serta membersihkan diri sendiri dari semua perkara dosa tadi tanpa bimbang dan ragu-ragu. Dan yang ketiga, segala perbuatannya jangan dicampuri apa-apa yang mungkin dapat mengotori atau sebab-sebab yang menjurus ke arah dapat merosakkan taubatnya itu. Yuk, Oke, selanjutnya bagaimana ciri orang yang cerdik dan berakal? Baik, dalam kitab Riyadhus Shalihin mengatakan bahwa orang yang cerdik berakal ialah orang yang memperhitungkan keadaan dirinya dan suka beramal untuk mencari bekal sesudah matinya. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang dirinya selalu mengikuti hawa nafsunya dan mengharap-harapkan kemurahan atas Allah, yakni mengharap-harapkan kebahagiaan dan pengampunan di akhirat tanpa beramal soleh. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan ia mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan. Pertanyaan terakhir dari saya yaitu bagaimana pandangan fikih mengenai nasihat? Oke. Jadi di sini adalah nasihat. Kalau menurut Hurayan Ibnul Imad ialah bukan hanya sesama Islam saja tetapi umum, sehingga orang kafir pun masuk di dalamnya, yakni harus kita cintai sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Cinta kepada saudara yang kafir ialah dengan menginsafkan dan agar segera masuk Islam supaya selamat dirinya di dunia dan akhirat. Karena itu disunahkan mendoakan orang kafir itu agar mendapat petunjuk. Adapun cinta pada saudara yang muslim ialah dengan terus-menerus mengusahakan agar ia senantiasa tetap dalam keislamannya. Jadi kalau untuk umat Islam, jadi kita saling menasihati. Seperti itu. Oke. Terima kasih untuk jawabannya. Oke. Baik. Kembalikan kepada Saudara Mariana. Baik, berikut seputar tanya jawab mengenai kajian fikih dari kami berdua. Kurang lebihnya jika ada kesalahan, kami berdua mohon maaf. Hadza wallahu a'lam wa yanfarjuna walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.